Halo teman-teman, ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas bakteriologi klinik skin smear telinga Mycobacterium lepra. Yang mana lepra ini sebenarnya kalau di Indonesia disebut dengan kusta. Jadi kusta disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Oke, langsung saja kita ke pemeriksaan laboratorium untuk kusta. Jadi pemeriksaannya yang pertama mikrobiologi, ini berupa skin smear pada telinga. Mungkin saja dilakukan dengan teknik serologi, MLPA, anti PGL1, phenolic glycolipid 1, atau dengan teknik molekuler yaitu PCR, polymerase chain reaction. Nah, dari ketiga ini yang kita bahas yaitu mikrobiologi skin smear telinga. Jadi kita melakukan pengambilan dengan membuat luka pada telinga lalu diambil cairannya untuk dibuat smear dan diwarnai dengan teknik Ziehl-Neelsen ya. Oke, kita mulai dulu dengan morfologi Mycobacterium leprae. Nah, dia itu berbentuk batang lurus atau sedikit melengkung. Panjangnya 1-8 mikron, lebarnya 0,2 sampai 0,5 mikron, ujungnya itu ya membulat. Nah, nanti akan ditemukan bentuk-bentuk yang berbeda pada saat di pewarnaan lepra. Mungkin saja utuh, dia bentuknya solid. Yang kedua, pecah atau terputus, fragmented, atau granular seperti titik-titik, atau globus kelompok solid, atau clam kelompok granuler yang padat. Jadi ada 5 jenis nanti dilihat dari pada saat melihat mikroskopik lepra. Oke, kita pindah lagi, kita masuk ke morfologi tingkat keparahannya. Jadi berdasarkan tingkat keparahan gejala, kusta itu pada prinsipnya dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, intermediate leprosi. Ditandai dengan beberapa lesi datar berwarna pucat atau lebih cerah dari warna kulit sekitarnya yang kadang sembuh dengan sendirinya. Sementara yang kedua, tuberculoid leprosi. Ditandai dengan beberapa lesi datar yang kadang berukuran besar, mati rasa disertai dengan pembesaran saraf. Lalu yang ketiga, borderline tuberculoid leprosi. Ditandai dengan munculnya lesi yang bukan lebih kecil dan lebih banyak dari tuberculoid leprosi. Jadi ada tuberkel yang muncul ya ukurannya lebih kecil. Lalu yang keempat yaitu mild borderline leprosi. Ditandai dengan banyak lesi kemerahan yang tersebar secara acak dan asimetris, mati rasa, serta pembengkakan kelenjar getah bening setempat. Nah, ini lebih lebih berat lagi. Kemudian yang kelima, borderline lepromatous leprosi. Nah, ini ditandai dengan lesi yang berjumlah banyak, bisa berbentuk datar, benjolan, nodul, dan terkadang mati rasa. Ini lebih parah lagi ya dibandingkan yang sebelumnya. Dan yang terakhir, lepromatous leprosi, ditandai dengan lesi yang tersebar dengan simetris. Umumnya lesi yang timbul mengandung banyak bakteri dan disertai dengan rambut rontok, gangguan saraf, serta kelemahan anggota gerak. Jadi ini yang lumayan ya yang parah dibandingkan yang 5 lainnya. Oke, kita sudah membahas tingkat keparahan gejala kusta dibagi 6. Lalu kita pindah ke bentuk Mycobacterium leprae. Yang pertama, bentuk utuh atau solid, yang mana di sini dinding sel tidak terputus. Kemudian dia mengambil zat warna secara merata. Nah, ini akan bagus sekali ya apabila bentuknya utuh. Kemudian yang kedua, bentuk pecah-pecah, fragmented, yang mana dia fragmen berarti patah-patah ya. Dinding sel terputus mungkin sebagian atau seluruhnya. Yang kedua, pengambilan zat warna tidak merata, jadi terputus-putus ya.
Kemudian yang ketiga bentuk granuler atau granulated. Jadi dia seperti titik-titik ya, granula. Ini lebih kecil dari yang fragmented. Lalu yang selanjutnya yang nomor 4 itu adalah bentuk globus. Kelompok kumannya solid, fragmented maupun granuler. Jadi keduanya ada di bentuk yang kedua dan ketiga. Kelompok kecil 40-60 kuman, kelompok besar 200-300 kuman. Nah, ini mengkelompok-kelompok ya, bentuk suatu globus. Kemudian yang kelima bentuk klam. Ini kelompok granular membentuk pulau-pulau tersendiri lebih dari 500 kuman. Ini banyak sekali padat klam. Jadi dia seperti menggumpal ya, membentuk gumpalan. Ini bentuk klam. Jadi banyak sekali bakterinya. Nah, ini secara mikroskopik Mycobacterium lepra ya, pada gambar yang ditunjuk dengan warna panah merah. Ini ada beda-beda ya. Ada yang mungkin menggumpal, ada yang bentuk terputus-putus, ada yang bentuknya masih utuh, dan ada di sini yang bentuk yang globus atau klam. Oke, lanjut lagi. Ini kita pindah lagi. Nah, ini dia masih dalam bentuk sebuah menyatu ya. Nah, ini ada kumpulannya satu-satu, ada beda-beda mengelompok di sini. Kita pindah ke skin smear telinga. Nah, di sini adalah maksudnya kerokan kulit di daun telinga berupa jaringan atau rhiza serum. Jadi nanti cairannya yang kita ambil untuk dibuat objek gelas, rhiza serum atau red serum. Nah, adapun tujuannya skin smear telinga dari BTA Hansen ini, pertama membantu menegakkan diagnosis. Jadi diagnosis kena lepra atau bukan dapat ditegakkan, artinya dibedakan ya. Yang kedua membantu menentukan klasifikasi. Dari tadi yang kita adakan klasifikasi ya. Nah, nanti kita bisa dibedakan berdasarkan ini. Kemudian yang ketiga memberi petunjuk penularan. Apakah nanti penularannya bagaimana ya. Lalu yang nomor 4 menilai hasil pengobatan. Artinya evaluasi hasil pengobatan, follow up. Pasien diberikan pengobatan, apakah nanti ada respon baik terhadap pengobatan dengan mungkin perubahan dari skin smear yang diperiksa untuk selanjutnya. Apakah ada progresif untuk menuju penyembuhan. Lanjut kita ke lokasi pengambilan ya. Lokasi pengambilan minimal 2 atau 3 tempat. Bisa saja kuping kanan, kuping kiri, kelainan kulit lesi yang aktif di tempat lain. Misalnya di punggung, di dada ya. Atau di jari atau di kaki, jari tangan, jari kaki. Atau di tempat yang lainnya. Tapi paling banyak yang paling mudah adalah di wilayah kuping ya, kuping kanan kiri. Kemudian kita pindah langkah pemeriksaan yaitu persiapan. Ya, kemudian yang B cara pengambilan, yang C cara pewarnaan, yang D cara pembacaan, dan E cara penilaian. Kita mulai dulu dengan langkah-langkahnya yaitu pemeriksaan. Siapkan dulu alat-alatnya. Apa saja? Skalpel nomor 3, itu ada skalpel ya. Kemudian mata pisau BB515. Ini untuk melukai. Kemudian yang ketiga lampu spiritus. Nah, lalu alkohol 70%, kemudian kapas objek gelas, spidol pewarnaan Ziehl-Neelsen, sarung tangan, kemudian masker. Jadi setidaknya ada 10 alat reagensia, alat bahan yang digunakan untuk teknik mewarnai atau membuat sediaan dari lepra ya pada cuping telinga pasien yang disangka terkena kusta. Nah, kita masuk ke langkahnya yaitu cara pengambilan. Lokasi dibersihkan dengan alkohol 70%, lalu dijepit dengan ibu jari dan jari telunjuk sampai pucat. Lalu dibuat sayatan dengan skalpel panjangnya 0,5 sampai dengan 1 cm.
Kedalaman 2 mm, putar 90 derajat, kemudian dikerok. Nah, lalu dibuat sediaan di objek gelas, kemudian difiksasi diwarnai dengan Ziehl-Neelsen. Nah, setelah siap, lalu kita lakukan pewarnaan Ziehl-Neelsen. Preparat dicat dengan karbol foksin 0,3%. Dipanaskan, jangan sampai mendidih, tunggu sampai 3-5 menit. Ya, seperti pewarnaan BTA metode untuk kok ya. Lalu bilas air keran, lunturkan alkohol HCl 3% selama 10 detik atau mungkin sampai warna merahnya hilang, jadi tinggal pucat putih. Bilas air keran, cat methylene blue, tunggu 1-2 menit. Lalu bilas air keran, keringkan dan periksa dengan mikroskopik. Jadi kunci pewarnaan dari Ziehl-Neelsen ini sebenarnya tekniknya pemanasannya tidak boleh kurang dari 3 menit. Jadi bisa 3-5 menit ya, dan dihitung saat mulai dia menguap ya. Uapnya itu tercium. Nah, itu berarti sudah bisa dihitung 3 menitan. Dan kunci kedua di sini adalah alkohol ya, HCl 3% sebagai peluntur. Jadi hanya bakteri BTA saja yang berwarna merah nanti. Bakteri lain harus dilunturkan zat warnanya ya. Pelunturan ini yang menentukan sekali kualitas pewarnaan. Sementara methylene blue ini hanya contrastent. Contrastent ini pewarna tambahan atau pewarna kontras saja untuk memberi warna latar yang lebih bagus atau biru-biru ya. Memberi warna bakteri lain berwarna biru. Sehingga antara merah dan biru itu lebih tegas keduanya pada saat di mikroskopik ya. Lensa objektif 100 kali. Nah, ini kira-kira ringkasan pewarnaannya mungkin sebagai berikut. Sediaan ditaruh di rak, kemudian beri karbol foksin, panaskan, ada tadi sediaannya, lalu dicuci, kemudian deskolorisasi dengan alkohol HCl 3%. Kemudian cuci lagi, lalu beri zat pewarna, kemudian dicuci dan keringkan. Ini ada sekitar 9 tahapan. Oke, kita pindah lagi, lanjut ke selanjutnya yaitu pembacaan. Nah, pembacaan di sini bisa menggunakan mikroskopik ya, dengan mikroskop lensa objektif 100 kali ya, biasanya menggunakan oli imersi. Ya, walaupun boleh juga menggunakan anisol. Jadi teknik pembacaannya yang pertama bisa menggunakan zigzag, zigzag metode, artinya zigzag ya, bergantian. Kemudian bisa juga dengan huruf Z. Nah, huruf Z hampir sama dengan zigzag tapi beda ya. Zigzag ini seperti huruf N, kalau zigzag ini huruf Z. Atau dengan setengah atau 1/4 lingkaran, half or circle method. Ini setengah lingkaran atau 1/4. Jadi membentuk seperti huruf lingkaran nanti membacanya pada saat menggunakan putaran meja objek dari lensa objektif 100 kali mikroskop. Nah, kemudian kita lihat lanjutnya itu cara penilaian. Cara penilaian yang pertama yang harus dilakukan adalah BI, bakteriologi indeks. Maksudnya di sini adalah jumlah bakteri per jumlah lapang pandang. Penilaian menurut skala logaritma Ridley. Jadi skala Ridley ya kan, logaritma Ridley. Yang pertama negatif, tidak ditemukan adanya si BTA tadi. Positif 1 ditemukan 1-10 BTA per 100 LP, dihitung 100 LP. Yang kedua kemudian 2 plus ditemukan 1-10 BTA 10 LP, jadi dihitung 100 LP. Yang ketiga positif 3 ditemukan 1 sampai dengan 10 BTA per lapang pandang, dihitung 25 LP. Positif 4 ditemukan 10 sampai 100 BTA per LP, hitung 25 LP saja. Sementara positif 5 ditemukan 100 sampai dengan 1000 BTA per LP, hitung 25 per LP. Dan terakhir positif 6, ini yang paling tertinggi, ditemukan lebih dari 1000 BTA per LP atau 5 gram per LP, jadi hitung 25 LP saja. Jadi di sini
Penilaiannya sampai dengan positif 6 untuk skala Ridley. Mycobacterium lepra menemukan BTA di sediaan. Nah, cara penilaian yang selanjutnya, BI tadi kan, sekarang MI-nya, morfologi indeks. Persentase atau jumlah kuman bentuk solid terhadap seluruh kuman. Jadi di sini kita bisa menghitung persentasenya dibandingkan nanti dari yang solid ya, dengan yang terhadap kuman tadi. Nah, kita lihat di sini ada contoh kasus yang perlu kita lihat. 1, kuping kanan ada 8 bakteri atau BTA 100 LP. Solidnya 5, fragmennya 3. Sementara kuping kiri 6 BTA per 100 LP. Solidnya 2, fragmen 4. Jadi kalau BI-nya bakterianya indeksnya ini 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 per 2 jadi positif 1. Sementara MI-nya ini 7 ya. 7 per 2 sama dengan 3,5 per 4 kuman atau per 4 BTA. Nah, untuk kuping kanan misalnya didapatkan 125 bakteri per LP, solidnya 30, fragmen per granularnya ini 95, ya kan? Sementara kuping kiri 97 BTA per LP, solidnya 25, fragmen atau granularnya 73. Nah, kita hitung BI sama dengan di sini tadi ada 5 ditambah 4 dibagi 9 per 2. Jadi 4,5 positif atau positif 5. Jadi positif 5 ini 4,5 ini dibulatkan menjadi positif 5. Nah, untuk MI-nya 54 dibagi 222 dikali 100%, maka didapatkan 24,3% di sini ya MI-nya, morfologi indeksnya. Nah, kira-kira itu saja teman-teman materi kita tentang pembahasan praktikum untuk melakukan pemeriksaan BTA lepra pada pasien ya, dengan teknik menyayat pada cuping telinga, skin smear telinga, dengan pembacaan dan contoh kasusnya. Semoga memberi manfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.